Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bishra. Salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'alah wa ba'du. Yang mulia para alim, para ulama, ibu nyai yang selalu kami harapkan barokah doa dan bimbingannya, yang terhormat Dewan Hakim Musabaqah Tausiah dalam rangka Harlah Fatayat NU yang ke-71, yang selalu dirahmati Allah, Ketua Panitia Musabaqah Tausiah dalam rangka Harlah Fatayat NU yang ke-71, dan Rekalita Fatayat NU semuanya yang berbahagia, dan semoga senantiasa semangat dalam menjalankan amanat agama dan memajukan bangsa. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita bisa bertatap muka dalam rangka Harlah Fatayat NU yang ke-71 tanpa adanya halangan dan rintangan suatu apapun. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini perkenankanlah kami menyampaikan sebuah tausiah dengan mengusung tema Perempuan Duta Perdamaian. Wanita, satu kata sederhana penuh makna. Wanita adalah orang-orang yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang-orang yang mulia. Karena apa? Karena wanita adalah al-ummu madrasatul ula. Wanita adalah pendidik pertama yang berusaha mencetak generasi-generasi muda untuk mendalami ilmu Allah. Dan karena wanita adalah orang-orang yang selalu mengikuti ajaran-ajaran Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra Al-Batul. Beliau merupakan qudwah, uswah, panutan terbaik bagi kaum wanita. Oleh karena itulah Allah menjadikan wanita orang-orang yang mulia yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Tidak sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu. Kenapa? Karena orang-orang yang berilmu, mereka selalu bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana halal, mana haram, mana milik sendiri, mana milik orang lain, mana uang rakyat, mana uang pejabat, mana waktunya sholat, mana waktunya ngerayap. Orang-orang yang berilmu selalu bisa mengaplikasikan ilmunya dalam setiap keadaan, dalam waktu lapang maupun sempit, kaya atau miskin, suka atau duka. Hadirat rahimakumullah. Abu Ya Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani berkata dalam makalahnya Ar-Rif'ah fil ilmi, keluhuran terdapat pada ilmu, sehingga keluhuran manusia tergantung pada seberapa besar kapasitas keilmuan yang dimilikinya, dan keluhuran suatu bangsa tergantung pada seberapa besar kapasitas keilmuan yang dimiliki oleh penduduk-penduduknya. Oleh karena itu, semakin banyak orang berilmu dalam suatu negara, maka semakin besar pula kesempatan negara tersebut untuk terus menjadi negara yang maju, maju dan maju. Hadirat rahimakumullah. Disinilah titik di mana wanita adalah harapan besar masyarakat. Ketika wanita sudah memiliki ilmu kemudian beramal dengan ketaatan, maka inilah titik di mana negeri membutuhkan generasi-generasi wanita untuk bersama mengayomi negeri dan menjaga keutuhan NKRI. Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani berkata pula dalam makalahnya, Ad-darajah fit ta'ah, dan derajat ada pada ketaatan.
sebagai generasi-generasi wanita yang ketika di rumah bukan hanya diajari mengaji tapi juga mengabdi, maka tentulah wanita harus menjunjung tinggi nilai-nilai khidmah pada ummah dengan lillah. Berkhidmah dengan apapun yang bisa dikhidmahkan, dengan akalnya, dengan fisiknya, dengan tenaganya atau dengan hartanya, tanpa melupakan prinsip wal barakah fil khidmah, dan keberkahan ada pada khidmah. Ketika seorang wanita sudah berkhidmah dengan apapun, ketika seorang wanita sudah berkhidmah dengan setulus-tulusnya, maka disinilah titik di mana pondasi kejujuran sudah tertanam dengan baik. Mereka para wanita tidak akan pernah tumbang kala dicaci, tidak akan pernah terbang kala dipuji, tidak akan marah kala dimaki, tidak akan frustasi tanpa gaji, karena mereka tahu yang dimakan mereka nasi bukan dasi atau kursi. Apabila seorang wanita sebagai seorang berilmu hanya diam dan membatu dan tidak ikut tampil bersama-sama membangun negeri, maka bukan hal yang mustahil jika keutuhan NKRI yang terancam. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Tatkala ilmu agama telah mewabah dan pemerintah berlaku sesuai amanah, rakyat tidak pernah berlaku salah, maka terciptalah suatu kedamaian, suatu keimanan menuju suatu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dewan Hakim yang kami hormati, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Banyak kesalahan kami mohon maafkan. Akhirul kalam, hadanallah wa iyyakum bil khairi wassalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.